Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem pengapian. Sistem pengapian adalah sebuah sistem yang dilengkapkan atau yang ada pada sebuah motor bensin 4 langkah ataupun 2 langkah. Kecuali mungkin mobil diesel, dia tidak butuh pengapian. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan bahwa ada 3 persyaratan yang harus ada pada saat sebuah mesin itu harus mengalami pembakaran atau sebuah proses pembakaran itu terjadi jika ada 3 faktor. Yang pertama adalah bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian yang kedua adalah udara yang mengandung oksigen. Yang ketiga adalah panas. Dalam di kendaraan yang menggunakan mesin 4 langkah atau mesin 2 langkah ya, panas itu bisa diartikan adalah pemicu pembakaran. Secara umum sebuah pembakaran sempurna itu akan terjadi jika campuran dan bahan bakarnya tepat. Kemudian yang kedua adalah temperatur yang tepat, artinya pengapian yang tepat. Sehingga akan diperoleh tenaga yang optimal. Untuk mendapatkan tenaga yang optimal, apa yang dibutuhkan? Yaitu waktu pengapian yang tepat dan pengapian yang selalu berubah. Sistem pengapian dapat dibagi dalam beberapa komponen. Yang pertama ada unit pembangkit, kemudian unit pelaksana. Jadi mekanisme pembakaran itu diperlukan unit pembangkit dan unit pelaksana. Unit pembangkit di sini adalah koil dan aki. Kenapa aki dan koil? Bahwa pembakaran itu terjadi dikarenakan adanya koil aki yang sebagai sumber tenaga ya. Kemudian aki merupakan sumber tenaga pertama ya dalam mobil. Kemudian dari aki kemudian menuju ke koil. Di koil inilah kemudian dibangkitkan tegangan tinggi. Jadi kalau secara teori banyak sih teori yang kemudian menyampaikan itu. Ada yang dari 12 volt menjadi 22.000, ada yang dari 12 volt menjadi 50.000 ya. Banyak. Kemudian yang kedua adalah unit pelaksana. Di sini ada kabel busi, kemudian distributor, kemudian kabel distributor. Ya, secara umum sistem pembangkit tenaga atau power unit pada sistem pengapian itu komponennya ini. Yang pertama adalah aki, ya. Kemudian yang kedua adalah kunci kontak, kemudian yang ketiga adalah koil, kemudian yang keempat adalah kontak point, kemudian di sini ada kondensator atau kondensor. Kondensator bukan kondensor, kondensator atau kapasitor. Kapasitor saja biar tidak rancu. Kemudian di sini ada kabel tegangan tinggi, kemudian ada tutup distributor, kemudian ada rotor, kemudian ada kabel busi. Yang ini adalah busi ya. Nah, bagaimana kemudian sistem ini bekerja? Yang pertama, tegangan dari baterai menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak kemudian ke positif coil. Dari positif coil ke kumparan primer. Dari kumparan primer diteruskan ke kontak point atau di bengkel itu disebut dengan platina, dinamai platina ya. Pada saat platina menutup, arus dari primary coil tadi diteruskan ke ground. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi kemagnetan di primary coil. Nah, jika kontak point ini terbuka, untuk platina itu terbuka, apa yang terjadi? Groundnya putus. Saat ground putus, apa kemudian yang terjadi? Kemagnetan di primary coil itu menghilang.
Menghilangnya kemagnetan tadi menginduksi kumparan sekunder. Nah, di sini ada kondensor. Di sini kondensator atau kondensator ya. Kondensator atau kapasitor. Fungsinya apa? Pada saat platina ini terbuka, ya, akan menimbulkan percikan. Jika terjadi percikan, apa yang terjadi? Tidak ada pemutusan kemudian. Nah, supaya terjadi pemutusan arus ya, maka arus tadi akan melalui atau disimpan oleh kapasitor. Di sini ada kapasitor. Ya, jadi kapasitor itu untuk menyimpan arus sementara pada saat platina terbuka. Jadi kalau kondensatornya rusak atau kapasitornya rusak, di platina akan timbul percikan. Kalau di platina timbul percikan yang besar, maka di primary coil kemagnetannya tidak akan hilang. Jika kemagnetannya tidak hilang, maka tidak akan terjadi induksi diri. Ya. Jadi kumparan primer ini tidak akan menginduksi kumparan sekunder. Ya. Jika terjadi induksi di kumparan sekunder, maka terbangkitlah tegangan tinggi. Jadi kalau di fisika dulu ada teori, jika sebuah penghantar dilewati arus, maka penghantar itu pada penghantar itu akan timbul medan magnet ya. Akan timbul medan magnet. Sama halnya kalau contohnya itu kalau di sistem pengisian. Sistem pengisian itu ada kalau sepeda motor itu ada magnet yang berputar, di tengahnya ada kumparan. Ya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh medan magnet permanen itu menginduksi kumparan, sehingga kumparan itu akan menghasilkan arus listrik ya, atau tegangan, arus dan tegangan ya. Yaitu kebalikannya. Kalau tadi sebuah penghantar itu jika dilewati arus listrik maka terjadi medan magnet, sama halnya kalau dibalik, jika medan magnet itu dilewatkan pada sebuah penghantar, maka pada penghantar itu akan timbul kelistrikan. Di primary coil tegangannya itu ya, kalau di sini ini 12 volt. Di ujung sini nih secara teori ya, itu sekitar 500 volt. Dari 500 volt itu menginduksi kumparan sekunder menjadi ada yang 10.000 kilovolt ya. 10.000 kilovolt, ada yang 20.000 kilovolt, ada yang 50.000 kilovolt. Semua nanti tergantung pada kualitas kumparannya, kualitas kawatnya, kemudian diameter kawatnya, jumlah lilitannya. Semakin kecil ya, semakin kecil kawatnya, maka tegangannya akan semakin tinggi. Semakin semakin banyak lilitannya, maka tegangannya pun juga akan semakin besar. Kemudian semakin kecil tahanannya, maka tegangannya juga akan besar ya. Nah, tegangan yang 10 volt itu kemudian diteruskan ke distributor ya, diteruskan ke distributor melalui kabel distributor, kemudian diteruskan ke masing-masing kabel busi. Dari kabel busi ini kemudian ke busi. Kemudian di busi ini timbul percikan bunga api. Nah, percikan bunga api itu yang kemudian memicu timbulnya pembakaran. Ya, secara umum seperti ini kalau kita lihat. Jadi unit pembangkit atau power unit itu tegangan dari 12 volt. Kemudian di primary coil itu adalah 500 volt. Kemudian di kumparan sekunder itu sekitar 10.000 volt. Lumayan ini ya. Jadi besok kalau praktek pegang aja yang 500 volt. Tidak apa-apa ya. Yang 10.000 Pak, saya mau coba. Boleh, silahkan dipegang ya. Ya. Besarnya gaya elektromagnetik yang dihasilkan dari self-induksi. Jadi self-induksi tadi ya, tergantung dari besarnya perubahan flux magnet
dan kecepatan perubahan flux magnetik. Jadi besar kecilnya flux induksi diri ya, yang dihasilkan oleh kumparan sekunder itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh kecepatan perubahan medan flux ya, perubahan kecepatan flux medan magnet. Kemudian gaya elektronik yang dihasilkan dalam kumparan sekunder sebanding dengan rasio jumlah litan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semakin banyak kumparannya, maka gaya elektromagnetiknya akan semakin besar. Jadi makin banyak lilitannya, maka gaya elektromagnetnya akan semakin besar, atau tegangannya ya itu akan semakin besar. Ya. Kalau sederhananya itu ini seperti trafo step up. Jadi zaman dulu itu instalasi rumah itu bukan 220 tetapi 110 ya. Dengan perkembangan zaman kemudian berubah menjadi 220. Tidak semua orang punya tidak semua rumah itu dulu punya instalasi yang 220 seperti sekarang, sehingga mereka menggunakan step up. Dan dulu banyak barang elektronik itu ya masih 110, sehingga kalau pakai 110 bisa kebakar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembakaran sempurna. Satu, jumlah gas sisa, temperatur campuran, kemudian tekanan dan kecepatan aliran. Jumlah gas sisa. Kapan jumlah? Kenapa ada faktor gas sisa? Seperti yang sudah saya sampaikan pada materi materi cara siklus katup. Ada proses di mana kedua katup itu terbuka. Jadi akhir buang, awal isap. Ya. Jadi di situ juga menyebabkan gas buang itu tidak sempurna terbuang. Ya. Ada yang masuk ke intake manifold atau memang tersisa gitu ya. Kemudian temperatur campuran. Ya. Peraturan campuran juga berpengaruh. Kemudian tekanan kompresi makin tinggi, tekanan kompresinya maka pembakarannya akan semakin sempurna. Kemudian kecepatan aliran ya. Sehingga kalau di teori emisi itu ada yang namanya turbulensi. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya udara itu masuk secepat mungkin. Ya, ini beberapa contoh pembakaran yang tidak normal. Kesalahan pengeluaran api, percikan yang dihasilkan lemah, api tidak bisa menjalar. Jadi pembakarannya itu tidak sempurna karena apinya menjalar tidak sempurna. Kesalahan pengapian, percikan api menyebar tapi inti api tidak terbentuk, sehingga tidak ada ledakan. Ya. Pembakaran setengah, api menyala tetapi api keluar setengah. Ya. Kemudian mesin knocking termasuk detonasi atau pembakaran tak normal atau pre-ignition. Pre-ignition itu adalah pembakaran yang terjadi sebelum busi itu memercik, namanya pre-ignition. Ya, ini adalah siklus pengapian. Jadi awal pembakaran itu adalah di titik A. Kemudian diteruskan ke titik B, ya. Jadi bunga apinya tumbuh sampai B. Kemudian pembakaran terus terjadi sampai maksimal di titik C. Ya. Kita lihat di sini ada top dead center. Jadi pembakaran sempurna itu terjadi setelah titik mati atas. Sehingga kapan sih awal busi itu memercik? Sebelum titik mati atas ya. Jika pembakaran itu dibuat selalu dekat dengan titik mati atas, maka titik C ini akan semakin menjauh. Kemudian titik D ini adalah pembakaran itu berakhir. Jadi prosesnya sangat cepat ya. Dari A ke B itu disebut dengan periode penundaan pengapian atau ignition delay period. Ya. Sedangkan bahan bakar itu terbakar sempurna dari B, kemudian ke C, dan ke D. Jadi proses pembakaran itu terjadi di A, jadi beberapa derajat sebelum titik mati atas.
kemudian pembakaran itu terus terjadi sampai di B, kemudian pembakaran itu terus berjadi maksimal sampai di titik C dan berakhir di titik D. Dan pembakaran sempurna itu terjadi pada B, C, dan D. Ya. Kenapa diperlukan pengaturan saat pengapian? Ya. Yang sesuai dengan kecepatan mesin. Yang pertama adalah ignition delay period, waktunya tidak berubah. Ya. Jadi dari A ke B itu cenderung akan tetap. Kemudian waktu pengapian harus berubah dengan kecepatan mesin untuk menghindari supaya pembakaran maksimal tidak terlambat. Ya. Jadi pembakaran itu penyalaan titik A itu akan terus berubah. Ya, di gambar tadi titik A itu akan terus berubah sesuai dengan kecepatan atau putaran mesin. Ya, putaran mesin. Semakin cepat putarannya, maka awal pengapian itu akan semakin awal. Pengapiannya akan semakin awal. Jadi besok coba kalau nanti kita praktek, kita lihat bagaimana pengapiannya pada saat digas. Tapi jangan terlalu besar karena timing lag-nya bisa rusak. Ya. Kemudian pengapian elektronik seperti ini. Yang umum sekarang pengapian itu untuk mobil-mobil baru menggunakan sistem ESA, Electronic Spark Advance. Ya, di sini ada beberapa komponen, yaitu ada IAT, TPS, MAP, CT, crankshaft, angel sensor atau CKP, kemudian knob sensor dan PSS. Ya, kemudian diolah datanya dari data dari SM, kemudian diteruskan ke coil. Di coil kemudian dibangkitkan tegangan tinggi. Ya, kalau mobil-mobil sekarang sudah tidak menggunakan distributor. Jadi satu silinder itu satu coil. Kemudian dari coil kemudian diteruskan ke busi, kemudian timbul percikan. Ya, komponen yang pertama adalah coil pengapian. Ya, ini prosesnya ya memang di materinya di bukunya seperti itu. Jadi dari proses kerja kemudian dilanjutkan dengan nama komponen. Ya. Pertama adalah coil. Apa sih sebenarnya coil itu? Di dalam coil itu ada kumparan, yaitu ada kumparan primer dan kumparan sekunder yang jumlah lilitannya tidak sama. Jadi kalau mau dibandingkan, kalau tegangan di kumparan primer itu tegangan di kumparan primer itu adalah 500, kemudian menjadi berapa? Menjadi misalnya taruhlah 10.000 ya. Menjadi 10.000 berarti dikali 20. Ya, dikali 20. Jadi 1:20 jumlah kumparannya. Ya, 20 kali 500 itu kan 10.000 ya. Jadi perbandingan jumlah kumparannya itu 1:20 ya. Kalau mau lebih besar lagi ya tinggal kumparan primernya diperbesar ya. Jadi perbandingannya bisa diperbesar atau kualitas kawatnya ini diperbaiki. Apa coil pengapian itu adalah sebuah komponen yang terdiri dari dua buah kumparan untuk menaikkan tegangan baterai. Ya, kalau di teori sebelumnya dari 500 menjadi 10.000. Ya. Ini untuk coil-coil yang coil pengapian langsung yang dia tidak punya kabel busi. Jadi dari coil diteruskan ke busi. Kemudian distributor. Apa distributor itu? Ya. Atau apa fungsi distributor? Fungsi distributor di sini adalah untuk membagi tegangan dari coil ke masing-masing silinder. Kemudian ada tutup distributor. Tutup distributor ini ada terminal ya, sesuai dengan jumlah silindernya. Kalau kita lihat di sini ada 3, berarti ini mobilnya punya 3 silinder. Kemudian ada deteksi putaran ini untuk mobil-mobil yang sudah full elektronik ya, yang menggunakan ini cekap CMP karena ini distributor yang fungsinya untuk mendeteksi putaran.
Nah, nanti kita akan bahas di materi FI. Kemudian ada kabel tegangan tinggi, ini kabel busi. Nah, kemudian satu lagi kabel koil. Komponen berikutnya adalah busi. Apa busi itu? Busi adalah sebuah elektroda yang membangkitkan bunga api ketika dilalui tegangan tinggi. Jadi di busi itu ada katup negatif, ada katup positif. Dari katup positif itu kemudian lompat ke katup negatif. Ya, kok katup siapa? Kutub ya. Jadi kutub positif dan kutub negatif. Dari kutub positif itulah kemudian lompat ke kutub negatif dalam bentuk percikan. Jenis busi, ada beberapa jenis busi. Dalam materi ini dicontohkan misalnya W24EXU. W itu diartikan sebagai penandaan diameter ulir busi. 24 menandakan tingkat panas busi. Ya, sebuah busi bisa digolongkan menjadi tiga apa dua ya. Ada busi panas, ada busi normal, ada busi dingin ya. Semakin besar angka setelah W ini, maka busi itu akan cenderung akan semakin dingin. E adalah panjang ulir, S adalah tipe penggunaan busi, artinya standar, U konfigurasi gap atau celah busi. Jangan diartikan kalau misalnya di sini ada R-nya kayak ini nih. Yang bawah ini dianggap sebagai racing ya. Jadi ini contoh untuk busi yang Nippon Denso atau Denso ya. Jadi W24ESU, W-nya adalah diameter, 24 itu adalah menunjukkan tipikal busi, E adalah panjang ulir, S itu adalah penggunaan busi, kemudian U itu adalah konfigurasi gap atau celah busi. Kemudian jenis busi berikutnya adalah NGK. NGK contohnya NGK BP R5ES11. B adalah diameter ulir. B itu biasanya 14 mili. Kemudian C itu adalah 10 mili dan D 12 mili. Bisa jadi misalnya contohnya NGKCP ya. P itu menunjukkan tipe insulator. Tipe insulator elektrodanya. Kemudian R menunjukkan tipe busi dengan resistor dalam. R itu bukan diterjemahkan menjadi racing ya. Kemudian 5 adalah penandaan tingkat panas busi sama dengan yang ini ya. Semakin besar angkanya maka akan semakin dingin. E itu adalah panjang ulir. Kemudian S tipe penggunaan busi. Kemudian 11 itu adalah gap. Artinya gap yang direkomendasikan kalau 11 berarti 1,1 mm. Ya, ini. Busi bisa digolongkan ke dalam dua jenis, misalnya menurut bahannya. Ini busi menurut bahan ada dua jenis, ada busi nikel, ada busi iridium. Ya, yang umum yang ada ini. Kalau memang ada jenis yang lain ya tinggal ditambahkan saja. Kemudian busi menurut kemampuan termalnya ada busi dingin, ya ada yang busi panas. Ya. Busi dingin atau busi panas menurut kemampuan. Sebenarnya yang membedakan busi panas atau busi dingin itu adalah panjang keramik yang di dalam itu. Jadi kalau kita melihat busi itu di dalamnya ada keramiknya. Semakin panjang ya, semakin dalam, maka kemampuan melepas panasnya itu semakin rendah. Artinya dia panas gitu ya. Suhu pembersihan sendiri ya. Untuk mendapatkan kinerja busi terbaik, suhu permukaan area insulator harus bertemperatur 450 sampai 900 derajat Celcius ya. Ya. Jika pembakaran atau temperatur di busi itu mencapai temperatur ini, maka karbon itu akan terbakar sendiri. Ya. Namun jika temperaturnya itu terlalu panas, misalnya 950 derajat, apa yang terjadi? Ya, maka akan terjadi pre-ignition.
Jadi tanpa memercikkan bunga api, karena businya panas, maka campuran bahan bakar itu akan terbakar sendiri sebelum busi itu memercikkan bunga api, sehingga disebut dengan pre-ignition. Ya, ini sama tadi seperti yang saya jelaskan ya, yang di awal. Ini adalah pengapian model platina seperti yang di depan tadi, hanya ini dalam bentuk gambarnya 3 dimensi. Ya. Jadi dari baterai, ya, kemudian ke fuse, kemudian ke biji kontak melalui resistor. Di sini ada resistor. Fungsi resistor itu adalah untuk memperkecil arus yang mengalir ke primary coil. Ya. Dari primary coil kemudian ke breaker point atau ke platina. Ya. Begitu platina terbuka, maka akan menginduksi kumparan sekunder. Dari kumparan sekunder kemudian ke distributor melalui high tension core atau kabel tegangan tinggi. Kemudian dibagi ke masing-masing busi oleh rotor ya, dari tutup distributor melewati kabel busi kemudian ke busi, kemudian terjadi percikan bunga api. Ya. Platina, ini gap ya. Ingat bahwa pada saat kita melakukan penyetelan platina itu pada posisi platina itu terbuka. Nah, celah platina ini akan mempengaruhi kinerja pengapian. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita melakukan penyetelan platina itu harus dalam kondisi top 1 atau top 4 ya? Ingat bahwa kuncinya adalah platina itu disetel pada saat terbuka. Artinya pada saat tonjolan ini menekan platina. Dimanapun mau sinder 1 boleh, 3 boleh, 4 boleh ya. Kemudian kondenser atau kapasitor fungsinya untuk menghilangkan bunga api pada kontak. Kemudian ada sistem pemajuan. Seperti yang disampaikan di materi tadi bahwa waktu pengapian itu ya, harus berubah sesuai dengan putaran mesin. Sesuai dengan putaran mesin. Kalau harus sesuai dengan putaran mesin, maka pengapiannya itu harus semakin maju. Kenapa? Harus dibuat semakin maju karena waktunya itu tetap. Jadi kalau misalnya tidak dibuat maju, putarannya tinggi, ya saya yakin putaran tingginya tidak akan tercapai. Ya, silahkan besok kita coba pada saat kendaraan itu digas, distributornya itu diputar searah gitu. Tapi bukan berlawanan, searah. Searah dengan putaran mesin, apa yang terjadi? Nah, komponennya di dalam. Jadi ini adalah pemajuan pengapian yang konvensional, yaitu menggunakan ini namanya governor advancer. Komponennya ada cam, ada spring support pin, governor spring, flywheel, cam, kemudian guide. Nah, cara kerjanya begini. Pada saat putaran mesin, ini mesin berputar ke sini. Ya. Cam ini, ya, pemberat ini, fly weight-nya ini bebas ini. Jadi ini kalau kita gerakkan pakai tangan itu bisa. Karena di sini ada springnya, ini tertahan kemudian. Ya. Jika mesin berputar searah jarum jam, apa yang terjadi? Fly weight-nya ini terbuang, terlempar. Nah, begitu terlempar, ini akan mendorong cam plate. Nah, cam plate ini jadi satu dengan camnya. Jadi cam plate ini jadi satu dengan cam. Cam ini yang tadi berfungsi untuk membuka platina. Jadi kita coba bayangkan, kalau ini berputar searah jarum jam, ini terbuang, maka ini terdorong. Sehingga pembukaan platina itu akan semakin maju. Ya, boleh dicoba nanti pada saat kita praktek. Kemudian kemajuan kemajuan yang kedua menggunakan vacuum advancer. Ya, kalau kalau cam itu yang dimajukan, kalau governor itu yang dimajukan adalah camnya, berbeda dengan vacuum advancer. Yang digerakkan adalah backing plate, ya, rumahnya platinanya ini. Ini bekerjanya berdasarkan kevakuman.
Jadi kalau kevakuman di karburator, ya. Jadi ini bukan kevakuman intake manifold ya. Kalau kevakuman intake manifold dia akan maju dulu, tapi ini adalah kevakuman di venturi. Ya. Jadi pada saat mesin itu digas, apa yang terjadi? Terjadi kevakuman. Kevakuman itu kemudian diteruskan ke sini. Nah, pada saat terjadi kevakuman, maka ini akan menarik backing plate-nya nih, camnya tertarik. Ya, camnya akan tertarik. Sehingga platina dengan camnya, dengan cam itu akan lebih cepat bertemunya. Ya. Ya, kemudian berikutnya adalah sudut duel. Apa sih sudut duel itu? Ya, sudut duel adalah sudut putaran poros cam mulai kontak poin menutup sampai membuka lagi. Jadi apakah sudut duel itu? Sudut duel adalah sudut platina tertutup. Ya, standarnya ini berapa nih? 52 derajat plus minus enggak kelihatan. Di 52 derajat plus minus 4 apa 6 ini? Ya. Kembali ke tadi ke duel ya. Jadi duel itu akan terpengaruh oleh celah platina. Jika celah platinanya lebar, maka platina itu akan terbuka semakin lama. Kalau platina terbuka semakin lama, maka sudut duelnya akan mengecil. Sebaliknya, jika celah platinanya itu kecil, maka membukanya sebentar. Jika terbukanya sebentar, maka duelnya menjadi besar. Jadi kalau besok praktek misalnya menemukan tadi ukur ternyata duelnya terlalu besar, maka platinanya kurang buka. Tapi nggak usah dihafal. Nah, secara logis bisa dipikir. Jadi pada saat platinanya itu pada saat duelnya terlalu besar berarti kurang terbuka. Kalau duelnya terlalu kecil maka platinanya bukanya terlalu lama, maka harus dikecilkan celahnya. Kemudian materi berikutnya adalah pengapian full transistor. Ya, berbeda dengan sistem pengapian menggunakan platina, yang menggunakan transistor ini sudah tidak ada lagi platina. Platina digantikan oleh signal generator atau pickup coil. Ya. Pada ini ada rotor, kemudian ada igniter. Ini ada di dalam distributor. Yang lain komponennya sebenarnya sama, tetap ada baterai, ada fuse, kunci kontak, kemudian ada coil, ya. Tab coil ada terminal positif, ada terminal negatif. Terminal negatifnya kemudian ke igniter, ya. Kemudian dari kunci kontak itu dibagi menjadi dua, ke positif, terminal positif dan ke igniter, ya. Jadi fungsi platina digantikan oleh signal generator dan igniter. Cara kerjanya seperti apa? Signal generator adalah semacam generator AC atau arus bolak-balik, berfungsi untuk menghidupkan power transistor di dalam igniter untuk memutuskan arus primer ignition coil pada saat pengapian. Ya. Jadi sebuah pengapian yang menggunakan full transistor itu di dalamnya ada generator yang akan membangkitkan tegangan bolak-balik, ya, yang fungsinya untuk meng-on-kan transistor, ya. Meng-on-kan transistor yang nantinya berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus yang dari ignition coil. Ini kalau kita lihat konstruksinya, ini ada signal rotor. Ya, di signal generator itu ada, atau di pick up coil itu ada pick up coilnya sendiri, jadi coil, kemudian ada magnet permanen. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen ini akan terpotong
akan terpotong oleh signal rotor ini, sehingga medan magnet yang menginduksi pick up coil itu akan berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC yang nanti digunakan untuk mengaktifkan power transistornya. Ya, jadi pemberang EMF itu electric magnetic flux ya. Ya, contohnya ini. Ya. Cara kerjanya gini. Pada saat rotor itu menjauhi pickup coil, tidak akan menghasilkan tegangan, ya. Tidak akan menghasilkan tegangan. Tetapi saat signal rotor ini mendekati pickup coil, maka akan menghasilkan tegangan positif. Tetapi pada saat magnet ini, ya, rotor ini sejajar dengan pickup coil, maka menghasilkan tegangan menghasilkan nol, tidak ada, ya. Artinya tidak ada tegangan, ya, tidak menghasilkan tegangan nol, ya. Jadi turun. Kemudian jika camnya ini menjauhi, ya, maka akan menghasilkan tegangan tinggi, ya, tegangan tinggi. Artinya bisa positif, bisa negatif. Ya, siklusnya kan sama. Jadi tegangan itu positif atau negatif sama nilainya, hanya saja arahnya yang berbeda. Ya, ini di dalam igniter di sini ada beberapa komponen, ada signal generator, detektor, dual control, amplifier, kemudian current limiting circuit, power transistor, kemudian ada ignition coil, dan ada two spark plug. Jadi sampai sini lah igniter itu. Jadi igniter. Ya, bagaimana ini bisa bekerja, ya? Wah, sini tadi kelewatan. Jadi pada saat mesin tegangannya negatif dihasilkan oleh pickup coil, maka apa yang terjadi? Tidak ada tegangan di sini. Ya, jika tidak ada tegangan, arus yang dari primary coil ini. Jadi ini, ya. Ini kan coil nih, coil. Ya. Ini coil. Ini dari baterai, kemudian kunci kontak, kemudian ini ke primary, dari primary kemudian ke kaki kolektor. Di sini ada basis, di sini ada emitter. Jika sinyal di sini menghasilkan negatif, ya, maka apa yang terjadi? Basis ini tidak aktif, ya. Jadi basis tidak mendapatkan tegangan negatif, ya. Tidak mendapatkan tegangan positif. Maka kolektor ke emitter itu hilang, tidak terhubung. Jika tidak terhubung, maka medan magnet di sini itu akan menghilang dan menginduksi kumparan sekunder, sehingga kumparan sekunder menghasilkan tegangan tinggi dan diteruskan ke busi melalui distributor. Yang digambarnya di sini nomor C. Ini contoh pengapian yang yang dikontrol oleh ECU. Ya, di sini sama sebenarnya dengan yang full transistor itu. Bahwa di dalam di sini ada transistor yang nanti dikontrol oleh SM. Jadi di coil yang independen itu tetap ada 12 volt. Ya, dari 12 volt kemudian tetap ada kumparan primer itu ada. Di sini kemudian menggunakan transistor inilah yang dikontrol oleh SM. Nah, ini kalau pengapian yang baru-baru itu ada yang independen, ada yang satu coil 2 busi.